Suara Suan Yuanlai menghantam pikiran semua orang seperti sambaran petir. Ketika mereka melihat katak emas besar di depan mereka, mata mereka menunjukkan ketakutan dan kekecewaan. Mereka tidak pernah mengira bahwa Kaisar Tiansui yang mereka sembah sebenarnya adalah iblis. Kekaisaran Tiansui telah berada di bawah kekuasaan monster selama bertahun-tahun. Katak kecil memandang kerumunan dengan perasaan bersalah. Melihat ekspresi mereka, katak kecil merasa hampa di hatinya dan merasakan rasa kehilangan yang tak dapat dijelaskan. Angin dingin dalam formasi salju yang turun dengan ganasnya menembus ke dalam tubuh kerang kecil itu, dan tubuh besar kerang kecil itu secara bertahap mulai menampakkan warna biru samar dari emas. Rasa dingin di tubuhnya bukanlah apa-apa, tapi saat dia melihat sorot mata semua orang, hatinya terasa seperti pisau. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Tidak mungkin, bagaimana Yang Mulia bisa menjadi monster? Ini salah, ini salah. Yang Mulia tidak mungkin iblis. Klan iblis pasti telah menangkap Yang Mulia. Seiring berjalannya waktu, tubuh besar kerang kecil itu mulai bergetar. Kekuatan tertutup es yang meletus dari alam abadi emas tidak dapat dilawan bahkan oleh diri sendiri di tubuh aslinya. Liu Ran, pernahkah kamu melihatnya? Rakyatmu, prajuritmu, cara mereka melihatmu, sorot mata mereka. Suan Yuanlai tertawa dan berkata, klan iblis akan selalu menjadi klan iblis. Apakah kamu berpikir begitu sekarang? Kamu akankah orang-orang ini masih menganggapmu sebagai Kaisar Tiansui yang mereka sembah? Menyerah. Klan iblis tercela. Orang tua, berhentilah mengobrol di sini. Longda meraung, memecah ketenangan medan perang. Manusia, dengarkan. Kamu hanya dapat melihat bahwa Kaisar Tiansui di dalam hatimu telah berubah menjadi monster. Tapi pernahkah kamu melihatnya sekarang? Bagimu, dia menghadapi lelaki tua di alam abadi emas dan formasi Luoxue sendirian. Kamu mungkin tidak menganggapnya sebagai kaisarmu, tapi di dalam hatinya, kamu akan selalu menjadi rakyatnya. Kaisar Tiansui, meskipun kamu adalah anggota klan iblis, bagaimana aku bisa menyingkirkanmu? Kaisar Tiansui, meskipun saya bukan iblis, kapan saya pernah memperlakukan Anda dengan buruk? Dia hanyalah monster, katak yang keluar masuk, tetapi sejak dia menjadi kaisar, dia hanya ingin menjadi kaisar yang baik. Bagaimana dia bisa merasa kasihan padamu? Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke arah Tuhan mereka yang sangat lemah, dan pada saat yang sama mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Yang Mulia, ayo, bunuh orang tua ini, kami bersama Anda. Yang Mulia, Anda adalah klan iblis, tetapi Anda juga raja kami. Yang Mulia, bunuh orang-orang ini, ayo lanjutkan makan hotpot. Minum bir. Kami bersedia hidup dan mati bersama sebagai Kaisar Tiansui. Kami bersedia hidup dan mati bersama sebagai Kaisar Tiansui. Suara terus-menerus bergema di telinga katak kecil. Pada saat itu, katak kecil memandang semua orang dengan tidak percaya, dan kemudian menatap tajam ke arah Suan Yuanlai di langit. Saudara Lu Yun, kamu benar. Di dunia ini, semua makhluk hidup benar-benar setara. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan tubuhnya yang besar menelan udara dingin yang dibawa oleh formasi salju yang turun dengan lebih tidak hati-hati. Suan Yuanlai merasa sangat tidak senang saat melihat adegan ini, perjuangan. Kalau begitu kalian berdua, ayo mati bersama. Karena kalian semua menghormati rajamu. Kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana rajamu mati di depanmu. Pedang berwarna merah darah muncul di tangan Suan Yuanlai, dan dia hendak bergegas menuju Little Tot. Pada saat ini, energi pedang melintasi pipi Suan Yuanlai menyentuh wajahnya, beberapa tetes darah jatuh, dan dia melihat tidak jauh. Lu Yun terlihat terbang ke arahnya dengan tangan di tangannya dan mengenakan baju besi berwarna putih keperakan. Aku tidak menyangka bahwa senjata ilahi itu sebenarnya ada di tanganmu. Suan Yuanlai awalnya tidak senang, tetapi tergores oleh energi pedang Lu Yun ketika dia melihat bahwa orang yang datang adalah Biksu Dzogchen abadi bumi, dia merasa marah di dalam hatinya. Bangkit, semut belaka berani melakukan apapun di depanku. Saudara Lu Yun, hati-hati, orang ini adalah penguasa keabadian emas. Lu Yun mengangkat tangan kanannya tanpa tergesa-gesa dan mengarahkan pedangnya ke langit. Kekuatan dewa dan iblis di tubuhnya mengalir ke pedang Tianshuo tanpa ragu-ragu. Di pedang Tianshuo, dua berkas cahaya hitam dan putih terus terjalin. Aura menakutkan menyapu seluruh medan perang. Bahkan perasaan tertekan karena dibekukan selama ribuan mil tidak sekuat kekuatan yang dipancarkan pedang Lu Yun. Senyuman aneh muncul di wajah Lu Yun, di alam abadi emas. Saya tidak tahu apakah Anda dapat menerima pedang saya. Dia tidak berani mengabaikan dan memfokuskan seluruh kekuatannya untuk merobek langit. Dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri kekuatan pedang ini. Matahari yang semula terbit mulai diselimuti kegelapan. Seluruh dunia mulai mengaum. Di medan perang, api berkobar terjadi. Air ilahi dari langit dipercikkan ke seluruh bumi. Seolah-olah dunia telah membeku sepenuhnya. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan melesat ke arah Suan Yuanlai. Suan Yuanlai mengulurkan tangannya tanpa tergesa-gesa, berniat menerima pedang Lu Yun secara langsung. Kekuatan pedang ini cukup untuk mengejutkan semua orang, dan tindakan Suan Yuanlai seperti belalang yang menggunakan lengannya sebagai kereta. Terjadi ledakan. Suan Yuanlai menjepit jari-jarinya, dan waktu berhenti.
Mustahil. Lu Yun berteriak dalam hatinya bahwa gerakan ini hampir menghabiskan kekuatan para dewa dan iblis dari tubuhnya. Ditambah dengan berkah resonansi air dan api, Lu Yun awalnya berencana mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Tak disangka, ia dengan mudah ditangkap oleh lawan. Suan Yuanlai meraih pedang robek surga, menjatuhkan Lu Yun ke tanah dengan satu pukulan, dan memainkan pedang robek surga di tangannya. Langkah ini sedikit lebih kuat, artefak ini sangat bagus. Dia membelai langit yang robek di tangannya, matanya bersinar, dan dia memandang Lu Yun di tanah dengan mengejek, sayang sekali, wilayahmu terlalu rendah, dan kamu tidak memahami kekuatan alam abadi emas sama sekali. Jika Anda berada di puncak alam abadi, langkah ini, saya khawatir itu cukup bagi saya untuk makan sepoci. Kalau begitu, kamu harus mati. Biarkan aku melihat kekuatan artefak ini. Suan Yuanlai mencibir, mengangkat langit, dan mengayunkan energi pedang hitam, langsung ke arah Lu Yun. Dengan satu pukulan, Lu Yun hampir kehilangan kekuatan bertarungnya, tenggorokannya terasa manis, dan seteguk besar darah mengalir dari sudut mulutnya. Jika energi pedang menghantam seperti angin kencang, Lu Yun yang penuh percaya diri juga tahu bahwa dia telah salah perhitungan kali ini. Kesenjangan antara dunia dan negara tidak dapat diperbaiki. Saudara Lu Yun, hati-hati, katak penelan langit meraung marah, dan tubuh besarnya melindungi Lu Yun dalam pelukannya. Saat energi pedang jatuh, kerang penelan langit mengeluarkan jeritan yang menggelegar. Melihat pemandangan ini, Lu Yun meraung di saat yang sama, kerang kecil. 9 bayangan naga juga menyemburkan seteguk darah biru pada saat yang sama, dan kemudian kembali ke bintang dao keempat Lu Yun. Tubuh kerang yang menelan langit mulai menyusut dengan cepat, dan seluruh daratan berlumuran darah. Saudara Lu Yun, awalnya saya ingin menyelesaikan penulisan buku ini dan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Tapi sepertinya aku belum bisa menyelesaikan tulisanku. Saudara Lu Yun, aku tahu tulisan tanganku tidak bagus. Darah mengalir dari sudut mulut Xiao Ha. Di saat-saat terakhir hidupnya, Xiao Ha benar-benar tersenyum ingin menulis dengan serius, selesaikan buku ini, dan berikan kepadamu. Aku belum bisa menyelesaikan penulisan buku ini, Saudara Lu Yun. Aku ingin mencatat segala sesuatu tentangmu. Menurutku kamu memang yang terpilih, tapi sepertinya aku tidak bisa menemanimu. Tubuh katak kecil perlahan berubah bentuk manusia, memegang erat sejarah umum dunia roh di tangannya. Seperti yang Anda katakan, dalam sejarah panjang dunia ini, satu orang akan berdiri. Orang itu pasti kamu. Suatu kali, orang yang lebih tua memberitahuku bahwa aku akan bertemu seseorang yang akan mengubah seluruh dunia. Aku telah menunggu. Saat aku merasa mustahil bagiku untuk bertemu orang ini, kamu muncul. Saat kamu tahu aku adalah iblis, kamu tidak meremehkanku. Tetapi katakan padaku bahwa semua makhluk hidup adalah setara. Pada saat itu, saya tahu bahwa saya telah bertemu dengan orang yang dinubuatkan. Saudara Lu Yun, mengapa kamu menangis? Xiao Ha menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyeka air mata dari sudut mata Lu Yun, kamu tidak boleh menangis. Setidaknya, tidak untukku. Karena, jika aku mati untukmu, aku akan mati tanpa penyesalan. Untuk pertama kalinya, Lu Yun menangis dan meraung, kerang kecil, jangan katakan apa-apa. Pasti ada jalan. Kamu tidak akan mati. Kamu adalah Kaisar Tianshui. Yang mulia, saat katak kecil menutup matanya, jutaan tentara di belakangnya tiba-tiba menjadi gila. Mereka bergegas menuju Suan Yuanlai di alam abadi emas seperti orang gila, tetapi setiap kali mereka bergegas maju, puluhan ribu orang tewas. Meski begitu, mereka masih berkerumun di depan Xiao Ha dan Lu Yun. Lu Yun melihat pemandangan di depannya tanpa daya. Dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan sekarang. Tubuh katak kecil mulai menyusut dengan cepat hingga berubah menjadi katak kecil sebesar telapak tangan. Lu Yun meletakkan katak kecil di bawah tangannya dan merasakan nafas katak kecil yang hilang, dia meraung seperti orang gila, dan kekuatan 4 bintang dao berkumpul. Boom, boom, boom. Dengan beberapa pukulan, Suan Yuanlai dengan mudah menyelesaikannya. Mata Lu Yun memerah, menatap Suan Yuanlai di langit. Lu Yun merasa tidak berdaya untuk pertama kalinya. Sepertinya semua kartu trufnya telah hilang. Kekuatan alam abadi emas telah melampaui ekspektasinya. Saat formasi naga berkepala 9 rusak, Longda dan yang lainnya terluka. Sosok Ye Qingcheng juga berdiri di samping Suan Yuan Wuming. Rambut hitam panjangnya memerah. Saat dia melihat Lu Yun, dia dengan cepat menyerang Lu Yun tidak punya waktu untuk melawan dan dibuang. Saat dia melakukan kontak dengan Ye Qingcheng, dia merasa seluruh tubuhnya dingin. Tapi tetap sangat indah. Rambut merah panjangnya berkibar di udara, dan mata merah darahnya bersinar terang. Kesadaran Ye Qingcheng telah sepenuhnya tertelan. Aku adalah putri tertua dari klan iblis. Suara menakutkan bergema di udara, dan aura klan iblis mendominasi seluruh tubuh Ye Qingcheng, dan tubuh yang awalnya terluka pulih seketika. Ye Qingcheng, yang menjadi klan iblis, juga meningkatkan budidayanya beberapa tingkat. Sejak dia menjadi iblis, budidaya Ye Qingcheng juga mencapai kesempurnaan agung keabadian. Dari peri yang tak bernoda hingga penyihir yang kuat. Ye Qingcheng mengenakan pakaian merah, berjalan ke arah Lu Yun, dan mencubit leher Lu Yun, hahaha, bodoh, apakah kamu menyesal sekarang? Wanita yang paling kamu cintai telah berubah menjadi putri iblis. Kamu tidak pernah memikirkannya, kan?
Reinkarnasi peri akan berubah menjadi iblis. Sebuah suara dingin keluar dari mulut Ye Qingcheng kata demi kata, bukankah menyenangkan dibunuh oleh wanita yang kamu cintai? Lu Yun meledak dengan kekuatan para dewa dan iblis, melepaskan diri dari kekangan Ye Qingcheng dalam sekejap, dan dengan cepat melarikan diri dengan kaki belakangnya. Setelah demonisasi, Ye Qingcheng dengan santai mengayunkan beberapa aura pedang, dan aura pedang yang menakutkan menghantam tubuh Lu Yun segera berceceran di mana-mana. Ye Qingcheng jatuh di depan Lu Yun dan tertawa keras, "Lu Yun, kamu tidak bisa terbiasa dengan hal itu. Kamu memang salah satu jenius terbaik yang pernah saya lihat. Sayang sekali kamu akan mati." Saat dia berbicara, dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, tepat saat Lu Yun hendak ditebang. Embusan angin bertiup, dan dia mengutuk dengan marah, "Iblis pemberani. Saya di sini, beraninya kamu muncul." Suan Yuanlai, yang merasakan aura kuat iblis, langsung menyerang Ye Qingcheng. Suan Yuanlai melayang di udara dan memandang Ye Qingcheng di depannya dengan ekspresi yang rumit, "Saya tidak menyangka bahwa reinkarnasi roh peri kekaisaran Luoxue saya benar-benar akan menjadi putri iblis. Dalam hal ini, aku hanya bisa membunuhmu." Suan Yuanlai tidak tahu mengapa peri di kerajaannya bereinkarnasi sebagai putri iblis, tetapi dia tahu betapa menakutkannya iblis itu. Suan Yuanlai, yang berada di alam abadi emas, sedang menuju Ye Qingcheng untuk membunuhnya. Ye Qingcheng, kesempurnaan agung dewa surgawi, pasti akan mati saat dihadapkan dengan alam dewa emas. Saat ini, Suan Yuan Wuming berteriak dari kejauhan, "Paman, tolong tunjukkan belas kasihan. Jangan sakiti Qingcheng." Suan Yuan Wuming bergegas dan menghentikan Suan Yuanlai yang hendak mengambil tindakan. "Qingcheng adalah orang yang paling kucintai. Anakku, Ye Qingcheng ini adalah iblis. Aku akan membunuhnya. Cepat pergi!" Teriak Suan Yuanlai ke arah Suan Yuan Wuming yang menghalangi Ye Qingcheng. Tindakan Suan Yuanlai barusan pasti akan membunuh Ye Qingcheng seketika, namun kemunculan Suan Yuan Wuming membuat Suan Yuanlai menghentikan serangannya di saat kritis. Tapi staminanya masih membuat punggung Ye Qingcheng merinding. Meskipun kekuatan Ye Qingcheng telah meningkat beberapa level setelah di iblis, dia masih bukan tandingan Suan Yuanlai di alam abadi emas. Tapi Ye Qingcheng tidak ragu-ragu sama sekali, dan langsung berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya, membunuh Suan Yuanlai secara besar-besaran. Suan Yuanlai berteriak dalam hatinya bahwa itu tidak baik, telapak tangannya berubah menjadi kepalan, dan bayangan kepalan yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah Ye Qingcheng. Nafas di tubuhnya tiba-tiba meledak. Di bawah serangan kuat Suan Yuanlai, Ye Qingcheng langsung terkena bayangan tinju, dan tubuhnya terbang keluar, menyemburkan seteguk darah. "Anakku, kita tidak bisa tinggal bersama klan iblis ini." Suan Yuanlai juga mengabaikan Suan Yuan Wuming. Kekuatan di tangannya mulai berkumpul, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengejar kemenangan. Dengan gerakan ini, warna dunia berubah dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Ruang di sekitarnya juga mulai terdistorsi. Gerakan yang tampaknya sederhana ini berkali-kali lebih kuat daripada Tear the Sky, karya Lu Yun. Mereka yang tertangkap tidak punya pilihan selain mati. Suan Yuan Wuming berdiri di depan Ye Qingcheng, "Paman, kamu tidak bisa membunuhnya." Suan Yuanlai berteriak, "Anakku, apakah kamu menginginkan hidupmu? Iblis tidak bisa tinggal. Dalam hal ini, jangan salahkan aku." Pada saat ini, Suan Yuan Wuming menunjukkan senyuman aneh di bibirnya, dan dengan tepukan lembut, dia langsung menjatuhkan Suan Yuanlai puluhan kaki jauhnya dengan satu telapak tangan. "Manusia, kataku sebelumnya, kamu tidak bisa menyakiti Qingcheng. Alam abadi emas tidak lebih dari ini." Suan Yuan Wuming mengerutkan kening, sangat lemah. Kemudian, nafas hitam keluar dari ujung jarinya dan langsung mengenai Suan Yuanlai. Suan Yuanlai tiba-tiba menyemburkan beberapa suap darah. "Qingcheng, sudah kubilang aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Wajah Suan Yuan Wuming sangat galak. Dibandingkan dengan gambaran sebelumnya, Suan Yuan Wuming tampak seperti orang gila saat ini, "Karena aku mencintaimu." Dia mendatangi Suan Yuanlai, "Qingcheng, aku akan membunuh orang ini sekarang." "Mengapa kamu ingin membunuh Qingchengku?" kata Suan Yuan Wuming dengan marah. Suan Yuanlai berdiri dan bertanya dengan dingin, "Siapa kamu? Kamu jelas bukan anakku yang tidak bernama, iblis, dan kamu harus mati." "Kenapa? Kenapa?" Suan Yuan Wuming menunjukkan ekspresi sedih, "Ada apa dengan iblis? Mengapa iblis pantas mati? Katakan padaku, katakan padaku." Kata Suan Yuan Wuming sambil menginjak wajah Suan Yuanlai. Ekspresi Suan Yuanlai sangat menyakitkan, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. "Paman, apa yang kamu bicarakan? Saya Wuming. Hanya saja aku bukan anggota keluarga Suan Yuanmu yang tidak disebutkan namanya. Saya adalah tuan muda dari klan iblis, Suan Yuan Wuming." Tubuh harimau Suan Yuanlai bergetar, dan dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi terkejut, menatap Suan Yuan Wuming, "Kapan kamu mengambil anak Wumingku?" "Hahaha, rebut mayatnya. Apakah kamu bercanda? Mengapa kamu, saudara Suan Yuan, datang untuk mendirikan kekaisaran Luoxue saat itu? Kenapa, kamu satu-satunya yang hidup sampai sekarang? Tahukah kamu kenapa?" "Hahaha, karena itu semua sudah diatur olehku. Aku membiarkanmu hidup sampai sekarang hanya karena suasana hatiku sedang bagus. Kalau tidak, kamu akan mati seperti mereka 10.000 kali."
Setelah mendengar berita tersebut, Suan Yuanlai mengingat semua kejadian masa lalu dan berlutut di tanah dengan kaku. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Mungkinkah kami, Kekaisaran Luoxue, telah berada di bawah kendali klan iblismu selama ini? Bertahun-tahun, ini tidak benar. Pamanku yang baik, jika kamu tidak percaya, tanyakan saja pada saudaramu. Suan Yuan Wuming tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, kekuatan yang sangat kuat datang dari tubuh Suan Yuanlai. Ini seperti tanda akhir. Suan Yuanlai mencibir dan berkata, dalam hal ini, saya tidak bisa membiarkan kalian para iblis hidup di dunia dan membahayakan dunia. Bahkan jika aku mati, aku akan membiarkanmu dikuburkan bersamaku. Suan Yuanlai ingin meledakkan dirinya sendiri. Konyol. Orang kuat di alam abadi emas akan meledakkan budidayanya. Saya khawatir semua jiwa di seluruh medan perang akan hancur, bahkan Lu Yun pun tidak akan selamat. Di tangan Suan Yuan Wuming, aura hitam menyelimuti tubuh Suan Yuanlai. Suan Yuanlai tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, tetapi kekuatan yang sangat kuat menghilang dalam sekejap. Seorang master dari alam abadi emas yang menghancurkan diri sendiri budidayanya sebenarnya ditekan oleh tangan Suan Yuan Wuming. Lu Yun melihat semua ini. Dia memandang Suan Yuan Wuming. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan ada jurang tak berdasar antara dia dan Suan Yuan Wuming. Tak heran jika Suan Yuan Wuming bisa langsung memurnikan jiwa bawahannya dengan cara. Matahari fajar benar-benar ditelan kegelapan. Bumi bergemuruh sedih. Langit biru berubah menjadi merah darah. Sepasang sayap hitam tumbuh dari punggung Suan Yuan Wuming. Pakaian putih asli telah berubah menjadi jubah hitam. Energi iblis yang tak ada habisnya keluar dari tubuh secara instan. Dia memutar lehernya, menatap Lu Yun, dan berkata pada dirinya sendiri, setelah menunggu begitu lama, akhirnya aku menunggu hari ini. Jauh lebih nyaman untuk mendapatkan kembali tubuh asliku. Inilah wajah asli Suan Yuan Wuming. Tuan muda dari klan iblis, Suan Yuan Wuming. Kuat, seperti penguasa kegelapan. Dominasi dunia. Lu Yun, aku sangat ingin berterima kasih. Aku telah mengamatimu sejak kamu datang ke dunia roh. Aku tahu semua rencana ini membutuhkanmu. Apakah kamu pikir kamu yakin akan kemenangan? Sudah menang sepenuhnya. Apakah kamu pikir kamu benar-benar penyelamat yang menyelamatkan dunia? Variabel bencana ini. Kamu salah, kamu sama sekali bukan variabel. Sebaliknya, kamu hanyalah pionku. Tetap saja, bidak catur yang paling penting. Menurutmu mengapa aku pergi ke perjamuan Kaisar Api Ilahi? Suan Yuan Wuming berkata sambil tersenyum, pernahkah kamu memikirkan mengapa kamu pergi ke perjamuan Kaisar Api Ilahi? Kamu berpikir, dan kamu pasti sudah tahu, bahwa Ji Suang adalah iblis. Benar, kamu memintaku, Ji Suang, untuk memikatmu agar menghadiri perjamuan Kaisar Api Ilahi. Aku juga tahu jika kamu tahu caranya, Qin Ruoxue akan memberimu pedang api ilahi. Jika bukan karena Anda, saya benar-benar tidak tahu di mana artefak ini berada. Suan Yuan Wuming memainkan Tearing the Sky di tangannya. Tebak, jika aku tidak membiarkan Qin Cheng muncul di hadapanmu, dan aku tidak membiarkan Li Muchen mengejarmu, maukah kamu datang untuk menyerang Kekaisaran Luoxue, mendapatkan artefak ini, dan menawarkan artefak tertinggi ini dengan kedua tangan? Artefak ini benar-benar telah mengubah dunia, dan kamu jugalah yang mengubah dunia, hahaha. Suan Yuan Wuming terus tertawa, selama aku memiliki artefak ini, seluruh dunia spiritual akan dikuasai olehku. Terima kasih banyak. Aku sudah lama mencari jiwa pedang yang bersembunyi di dunia spiritual, tapi aku masih belum tahu. Itu semua tergantung padamu. Biar ku tebak, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kekaisaran Shenhuo dan Kekaisaran Tianshui telah hancur total, apalagi yang kamu punya. Lu Yun menatap Suan Yuan Wuming dengan ganas, dia siap mati. Kekuatan Suan Yuan Wuming di depannya juga tidak dia ketahui. Aku tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Bunuh saja aku. Dari mana datangnya semua omong kosong ini? Yo, jangan lihat aku seperti ini, kenapa aku harus membunuhmu? Suan Yuan Wuming mencibir, bahkan jika aku membunuhmu, bukan aku yang melakukannya. Tentu saja, wanita yang paling kamu cintai yang melakukannya, itu. Kamu benar. Suan Yuan Wuming memandang Ye Qingcheng. Ye Qingcheng mengangguk sedikit, pedang panjang di tangannya siap untuk digunakan. Lu Yun, kalau begitu kamu mati. Suara Ye Qingcheng terdengar di telinga Lu Yun. Lu Yun perlahan menutup matanya, menunggu kematian. Mungkin, inilah takdirku, akan menyenangkan untuk mati di tanganmu. Segera, serangan Ye Qingcheng menghantam Lu Yun seperti embusan angin, dan tawa Suan Yuan Wuming di sebelahnya menjadi semakin liar dan nakal. Kamu tidak bisa melakukan ini pada cucu iparku, Lu Yun. Kamu berjanji padaku untuk melindungi Suanger selama sisa hidupku. Sekarang kamu sudah mati, aku akan sangat tertekan. Sebuah suara santai terdengar. Mendengar suara ini, Suan Yuan Wuming segera menghentikan Ye Qingcheng yang hendak menyerang Lu Yun. Ekspresinya menjadi serius dan dia melihat ke kejauhan. Di medan perang, seorang lelaki tua membungkuk dan bersandar pada tongkat muncul di pandangan semua orang, perlahan berjalan menuju Lu Yun. Seolah-olah dialah satu-satunya di dunia. Meski ada jarak tertentu, namun suaranya tetap seperti bel yang terdengar di telinga beberapa orang. Melihat pengunjung itu, Suan Yuan Wuming juga membuang ekspresi kurang ajarnya.
Ketika lelaki tua itu berjalan di depan beberapa orang, Suan Yuan Wuming berkata, bukankah masih terlalu dini bagimu untuk muncul di sini sekarang? Orang tua itu mengangkat kelopak matanya dan tersenyum, ini belum terlalu dini, dan belum terlambat. Apa yang kamu inginkan? Tanya Suan Yuan Wuming dengan suara yang dalam. Saya di sini untuk membantu Anda. Kata-kata lelaki tua itu membuat hati Lu Yun bergetar. Pengunjungnya tidak lain adalah Nenek Ji Suang dari Kekaisaran Tianshui. Lu Yun tahu bahwa Nenek Ji Suang jelas bukan keberadaan biasa, tapi dia tidak menyangka bahwa Suan Yuan Wuming akan menunjukkan rasa takut ketika dia melihatnya. Bantu aku, tanya Suan Yuan Wuming dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu mengangguk, iya, jika saya tidak datang sekarang, Anda akan membuat kesalahan besar. Suan Yuan Wuming mencibir dengan jijik, senior, Anda adalah seorang ahli, tapi saya sama sekali tidak mengerti apa yang Anda katakan. Orang tua itu melanjutkan, jika saya terlambat selangkah, saya khawatir anak ini akan mati di tangan Anda. Apakah saya tidak membantu Anda? Senior, bagaimana menurutmu? Suan Yuan Wuming mengerutkan kening dan menatap lelaki tua itu dengan waspada, mungkinkah jika aku membunuh anak ini, kamu akan melakukan sesuatu padaku? Ini melanggar aturan. Orang tua itu menghela nafas dan menjawab, tentu saja aku tidak akan melakukan apapun padamu, tapi ada beberapa orang yang tidak ingin melihat Lu Yun mati. Tentu saja, itu termasuk aku. Beberapa orang, apa yang kamu maksud? Suan Yuan Wuming sepertinya sudah memikirkan jawabannya, tapi mau tidak mau bertanya, apakah mereka orang-orang itu? Orang tua itu mengangguk sebagaimana mestinya, iya, kalian para iblis juga harus tahu bahwa bencana besar 10.000 tahun akan datang, dan seluruh dunia spiritual harus melindungi dirinya sendiri. Anak laki-laki ini memiliki hubungan dengan murid saya yang dipermalukan. Jika Anda memperlakukannya ambil tindakan, muridku yang tidak setia tidak masuk akal. Itu semua tidak masuk akal. Jika bencana benar-benar datang, orang-orang dari Sekte Yin itu pasti sudah muncul. Meskipun kamu senior, jika kamu ada di sini hari ini, aku pasti tidak akan bisa membunuh Lu Yun. Tapi kamu terus mengatakan itu, dengan seluruh kekuatanmu, aku tidak bisa membunuhnya. Apakah kamu benar-benar mengira aku adalah anak berusia 3 tahun ketika bencana besar datang? Jika orang yang memberitahuku masalah ini adalah penguasa sekte tersembunyi, mungkin aku akan sangat takut dengan bencana itu. Saat itu, cahaya suci jatuh dari langit. Langit penuh kematian dan darah. Perlahan-lahan, kabut seputih salju turun, dan sosok yang dikenalnya muncul di depan beberapa orang. Suan Yuan Wuming, kamu tidak bisa membunuh orang ini. Membunuh orang ini akan menyebabkan kekacauan di dunia spiritual, yang akan menyebabkan bencana 10.000 tahun lebih awal. Suara yang sangat menyembuhkan turun, dan seluruh medan perang menjadi sedikit lebih hangat kabut menghilang, dan peri berbaju biru berdiri di kehampaan. Yang mengejutkan Suan Yuan Wuming dan Lu Yun pada saat bersamaan. Orang ini sebenarnya adalah Selir Yun yang sudah lama hilang. Sejak dia merasakan aura suci dari Selir Yun, Suan Yuan Wuming sudah terkejut dan bahkan berseru, jadi, kamu adalah penguasa sekte tersembunyi. Tidak heran, aku tidak dapat menemukanmu sama sekali. Selir Yun tetap tenang, dan auranya yang mencemooh membuat Suan Yuan Wuming merasa sedikit tidak nyaman. Kemudian, Selir Yun mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan cahaya putih suci menyelimuti medan perang. Di medan perang, luka semua orang berangsur pulih. Ini adalah cara damai. Metode ini, bahkan di alam abadi emas, saya khawatir saya tidak bisa melakukannya. Aku tidak menyangka manusia biasa bisa mengingatkan Sekte Yin dan para senior untuk lahir lebih awal. Sepertinya aku tidak bisa membunuh Lu Yun hari ini. Suan Yuan Wuming berkata dengan marah, aku tidak tahu apa ada di belakang anak ini. Namun, anak ini dan saya memiliki pertikaian darah. Mari kita akhiri hari ini. Ketika ayah saya kembali ke dunia roh di masa depan, itu tidak akan sesederhana itu. Wajah Selir Yun sedikit berubah ketika dia mendengar ini, Suan Yuan Wuming, kami dan orang lain tidak tahu apa-apa tentang dunia ini, dan kami hanya melakukan segalanya untuk mempersiapkan bencana 10.000 tahun. Sekarang, kamu tidak bisa membunuh Lu Yun, tetapi sebagai kepala Sekte Yin, saya beritahu Anda, ketiganya di tahun depan, jika Anda ingin membunuh atau memotong Lu Yun ini, kami tidak akan pernah membiarkan dia pergi. Petik 2. Suan Yuan Wuming berpikir keras dan melanjutkan, kalau begitu, saya akan mengampuni orang ini hari ini. Lalu, matanya tertuju pada Lu Yun, oke, Lu Yun, dengarkan. 3 tahun kemudian, aku akan menginjak mayatmu dan menikahi Qing Cheng. Dalam 3 tahun, aku akan menginjak mayatmu dan menguasai seluruh dunia spiritual. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Namun, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hatiku yang paling dalam, hahaha. Suan Yuan Wuming dan Ye Qingcheng melebarkan sayap hitam mereka di belakang mereka, dan luka mereka pulih seperti sebelumnya. Mata kedua orang yang melihat Lu Yun menampakkan cahaya hitam. Inilah wajah asli Suan Yuan Wuming. Setelah kata-kata itu jatuh, Suan Yuan Wuming tertawa liar, mengguncang pegunungan. Lambaikan sayapmu dan menghilang ke langit. Setelah Suan Yuan Wuming pergi, seluruh medan perang mulai mendapatkan kembali vitalitasnya. Melihat medan perang yang dipenuhi mayat, Lu Yun lumpuh di tanah tanpa daya. Di langit berwarna merah darah, tangisan duka memenuhi daratan.
Selir Yun perlahan jatuh dan menatap Lu Yun, nak. Lu Yun memandang Selir Yun dan terdiam lama. Apakah kamu akan mengaku kalah? Lu Yun. Lu Yun tersenyum pahit, apa yang bisa saya lakukan? Saya bukan penyelamat. Kamu boleh mengaku kalah dan melindungi dirimu dari malapetaka ini selama ribuan tahun. Kamu bukanlah penyelamat, tapi ingat, kamu masih memiliki kekasih dan temanmu. Apakah kamu ingin menyerah? Meskipun mereka kuat, mereka sudah sangat kuat sehingga mereka telah melampaui alam abadi emas atau bahkan alam yang lebih tinggi. Jika mereka ingin membangkitkan Raja Iblis, kamu benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi jangan lupa, sebagai pemimpin insiden ini, Qin Ruoxue dan Liu Ran menaruh semua harapan mereka padamu, dan mereka tidak menyerah bahkan pada detik terakhir kematian mereka. Liu Ran berkorban untukmu karena dia percaya kamu bisa mengubah dunia. Bagus, Selir Yun benar. Semua hal ini dimulai dari diri Anda sendiri. Jika Anda menyerah, Anda akan mengecewakan banyak orang. Anakku, Liu Ran masih memiliki jejak jiwanya yang utuh. Aku adalah teman lama yang memiliki hubungan mendalam dengannya. Tolong serahkan dia padaku. Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Lu Yun mengeluarkan kerang kecil dari bintang Dao, Selir Yun melambaikan tangannya yang ramping, dan kerang kecil itu berubah menjadi cahaya keemasan dan jatuh ke tangan Selir Yun. Lu Yun, dengar, jika kamu ingin selamat dalam bencana ini, kamu hanya bisa menjadi lebih kuat. Selir Yun mengangguk sedikit, dalam 3 tahun ini, kamu akan bertemu dengan berbagai macam orang dan menghadapi banyak krisis, sekarang adalah membangun kekuatanmu sendiri di tengah bencana. Kamu harus berhati-hati. Sekarang kekuatan Kekaisaran Shenhuo dan Kekaisaran Tianshui telah sangat berkurang, dan ada banyak korban di antara para tuan. Banyak sekte kecil pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang 2 kerajaan besar. Jangan meremehkan sekte-sekte ini, kekuatan gabungan mereka, atau jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, Bibi Yun, saya tidak bisa melakukannya. Sekarang, saya sendirian, apa yang bisa saya lakukan? Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Kamu bisa melakukannya, kata Selir Yun dengan tenang. Tolong minta Bibi Yun untuk menjernihkan kebingungan ini. Lu Yun berkata dengan hormat. Kamu adalah tubuh dewa dan iblis. Selama kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu pasti bisa menjadi lebih kuat. Selir Yun berkata dengan dingin, ingat, bencana akan datang, dan jawaban yang benar adalah melakukan apapun menjadi lebih kuat. Sekarang, langkah pertamamu adalah memasuki alam abadi emas. Karena bencana ini sangat mengerikan bahkan aku tidak bisa memperkirakannya. Aku khawatir alam abadi emas hanya akan terkena dampak bencana ini. Semut. Alam abadi emas. Lu Yun berkata sambil tersenyum pahit, saya tidak sebaik alam Dzogchen abadi bumi, dan saya bahkan belum memahami alam abadi surgawi. Hanya dalam 3 tahun, alam abadi emas alam telah menjadi di luar jangkauanku. Selain itu, bahkan jika dia berada di alam abadi emas, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Suanyuan Wuming. Dengan metodemu, selama kamu melahap cukup banyak orang kuat, kamu akan mampu menerobos ke alam abadi surgawi. Dengan harta itu, kamu pasti bisa menerobos ke alam abadi emas dalam waktu singkat. Kata Selir Yun dengan tenang. Harta karun itu, tolong beri nasihat pada Bibi Yun. Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Di Kekaisaran Shenhuo, ada harta karun, yang berisi ramuan emas yang ditinggalkan oleh dunia abadi. Selama kamu menyempurnakan ramuan emas itu, kamu dapat menerobos belenggu dunia abadi dan mencapai alam keabadian emas. Selir Yun berkata, kalau begitu, integrasikan kekuatanmu sendiri untuk memulai perang dengan Suanyuan Wuming lagi. Harta karun, ya, bukan hanya saya yang mengetahui lokasi harta karun itu. Selir Yun melanjutkan, hanya saja bagi kami, harta karun itu tidak ada gunanya, dan lokasi harta karun itu cukup istimewa, pergilah ke dekat sana. Apakah ada tempat di dunia spiritual yang tidak bisa kamu kunjungi? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari kata-kata Suanyuan Wuming, Lu Yun tahu bahwa lelaki tua dan Selir Yun di depannya pasti jauh lebih baik darinya, dan mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Tidak bisakah kekuatan seperti ini masih melanda seluruh dunia spiritual? Itu tidak benar, hanya saja ada batasan pada biksu di atas alam abadi emas, kata Selir Yun dengan tenang. Oke, saya mengerti. Lu Yun menjawab, di mana tempat itu? Selir Yun melihat ke kejauhan, gunung berkebak Kekaisaran Luoxue. Kamu memiliki segel api kaisar di tanganmu, yang lebih kuat dari segel api ilahi. Hanya kamu yang bisa membuka harta karun itu. Lebih banyak lagi Bibi Yun. Lu Yun mengganti topik pembicaraan, hanya saja aku tidak tahu sesuatu. Apa masalahnya? Lu Yun melanjutkan, bencana ini akan datang, dan itu pasti tidak dapat dipisahkan dari klan iblis. Dari apa yang dikatakan Suanyuan Wuming, jika dia membangkitkan Raja Iblis, kita pasti akan hancur. Mengapa? Bibi Yun, sebagai kepala Yin Sekte, kenapa kamu tidak langsung membunuh Suanyuan Wuming? Selir Yun menggelengkan kepalanya, tujuan keberadaan Sekte Yin adalah untuk menghadapi bencana 10.000 tahun, dan itu tidak ada hubungannya dengan klan iblis. Bibi Yun, mungkinkah jika kamu membunuh Suanyuan Wuming, kamu tidak akan bisa membangkitkan Raja Iblis, dan bencana 10.000 tahun tidak akan datang? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu.
Selir Yun berkata dengan sungguh-sungguh, anakku, bukan ini masalahnya. Apa yang disebut malapetaka 10.000 tahun adalah malapetaka bagi seluruh makhluk hidup. Jika saatnya tiba, seluruh dunia akan hancur, begitu pula iblis. Oleh karena itu, iblis juga bersiap menghadapi bencana 10.000 tahun ini. Itu hanya persiapan. Sebagai pemimpin Sekte Yin, tanggung jawab saya adalah menangani bencana 10.000 tahun ini. Selir Yun melanjutkan, bencana 10.000 tahun ini adalah musuh bersama semua makhluk hidup. Apakah maksudmu musuh sebenarnya dari bencana 10.000 tahun bukanlah dunia roh? Lu Yun bertanya dengan heran. Selir Yun mengangguk, benar. Lu Yun bertanya dengan bingung, lalu jika kamu mengatakan itu, mengapa kamu muncul untuk melindungiku ketika Suan Yuan Wuming ingin membunuhku? Menurut apa yang kamu katakan, semuanya harus berkembang secara alami. Dengan melakukan itu, kamu sudah membuat iblis tidak puas, mungkinkah aku benar-benar penyelamatnya? Setelah mendengar perkataan Lu Yun, Selir Yun menarik napas dalam-dalam, saya melakukan ini karena saya dipercaya oleh seseorang dan tidak dapat menolak. Dipercayakan oleh seseorang, Lu Yun berdiri di sana dengan pandangan kosong. Seseorang yang bisa memerintah makhluk kuat seperti Selir Yun ingin melindungi dirinya sendiri. Siapa ini? Menurut kesan saya belum pernah mengetahui keberadaan sekuat ini. Aku penasaran, Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa kamu tidak tahu, itu? Di tengah perkataan Selir Yun, dia dihentikan oleh lelaki tua itu. Pria tua itu tiba-tiba terbatuk dan memarahi Selir Yun, gadis kecil, kamu telah hidup begitu lama. Ada beberapa hal yang harus kamu katakan dan beberapa hal yang tidak seharusnya kamu katakan. Bukankah sudah jelas? Ini belum waktunya. Melihat kata-katanya disela oleh lelaki tua itu, Selir Yun tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia dengan hormat memberi hormat kepada lelaki tua itu, aku sangat kasar sekarang, juniorku. Tolong jangan salahkan aku, seniorku. Melihat ini, Lu Yun buru-buru bertanya, nenek, siapa yang mencoba melindungiku? Juga, siapa kamu? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tenang, lebih baik kamu tidak mengetahuinya sekarang. Cepat atau lambat kamu akan mendapatkan jawabannya. Ketika kamu bisa selamat dari bencana 10.000 tahun ini, kamu akan tahu semua jawabannya saat itu. Mengenai siapa aku, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku hanyalah seorang wanita tua yang kebingungan, Nenek Ji Suang. Pria tua itu tersenyum ramah, kamu harus menjadi lebih kuat, jika tidak, bagaimana kamu bisa melindungi cucu kecilku? Ngomong-ngomong, di mana Suanger? Lu Yun melihat sekeliling, pikirannya terbuka lebar, tapi dia tidak merasakan nafas Suanger, dan melihat sekeliling dengan panik. Hahaha, kawan, kamu belum melupakan Suanger ketika saatnya tiba. Orang tua itu terus tersenyum, jangan khawatir, Suanger aman. Dalam 3 tahun ini, saya akan mengambil Suanger untuk berlatih dengan baik. Setelah 3 tahun, Anda akan tahu cara bertemu. Orang tua itu berbalik dan pergi perlahan, nak, kamu tidak akan mengecewakan kami, hahaha.